panas! Panas! Aduh, aduh, aduh! Ah. Lu ngapain di sini? Lu ngikutin gue? Yang namanya kebohongan itu pasti kebongkar, Al. Mau gimana pun kamu berusaha untuk sembunyiin itu, Al. Lama-lama pasti akan kebongkar. Karena serapat apapun bangkai disembunyikan, pasti ujung-ujungnya akan kecium juga, Al ya. Maksud lu apa? Hah? Lu udah nuduh gue sembarangan. Mama juga mau tahu gimana tuh reaksinya mereka setelah menerima surat kaleng itu. Papa akan bantu cari bukti kebohongan Alia. Papa akan berusaha cari tahu siapa ayahnya Alia sebenarnya. Kamu pasti tahu kan siapa ayah kandung Alia? Kamu pasti tahu banyak soal majikan kamu itu. Kamu ngapain ikutin saya sampai ke rumah dan cari-cari Alia? Hah? Karena Mama! Ma! Mama! Diam aja lagi, cepet keluar. Iya, Pak. Papa perlu apa? Ma, tolong ambilkan Papa air hangat ya, mau minum obat. Oke, Pak. Yang mau ambilin ya? Iya. Oh iya, Devan sama Alia mana? Gak tahu, Pak. Lagi keluar kali. Devan. Papa kamu telepon. Apa jangan-jangan sekarang mama papa kamu udah tahu kalau selama ini kita bohongin mereka? Nggak mungkin secepat. Halo, Pak. Halo, Devan. Kamu sama Alia di mana? Ini on the way pulang. Kenapa, Pak? Ya udah, kalau gitu langsung pulang. Jangan mampir di mana-mana lagi ya. Karena malam ini kita kumpul. Miko sama Tania juga udah pulang. Kita malam ini makan bersama ya. Oke, Pak. Ini sebentar lagi nyampe kok. Dah. Oke. Tuh kan Devan, Kak Miko sama Kak Tania itu udah pulang ke rumah. Aku yakin pasti Mama Helsi udah ceritain semuanya ke Kak Miko dan Kak Tania. Pertama, soal surat kaleng. Kedua, soal 5% sahamnya Kak Miko yang jadi buat aku. Ketiga, semua proyek-proyeknya Kak Miko itu malah jadi buat kamu, Devan. Ya, kamu tenang aja. Cepat atau lambat, Kak Miko pasti akan tahu soal semua itu. Iya, tapi kalau Kak Miko udah tahu soal itu, Kak Miko pasti nggak terima, Devan. Dia pasti akan marah. Terus aku yakin dia pasti akan cari kelemahan kita lewat surat kaleng itu, Devan. Aku nggak mau sampai masuk penjara. Mama kamu ancam aku, Devan. Kalau Kak Miko nggak terima, ya udah biarin aja. Aku nggak takut kok. Dari mana kamu bisa yakin itu? Selama kita bersama, kita pasti bisa ngadepin semua yang dilakuin Kak Miko. Jadi kamu nggak perlu khawatir soal itu.
kita akan ngadepin semuanya sama-sama. Kalau udah kayak gini teh, aku ngerasa berharga banget ada di samping Devan. Tapi apa mungkin Devan juga ngerasain hal yang sama kayak aku? Hih, Damit. Nggak anak, nggak ibunya, sama aja. Sama-sama sombong. Lagunya selangit. Sampai mentok. Lagian si Alia teh terlaluan, dari tadi ditungguin, tenongol-nongol. Apa jangan-jangan dia sudah ke Taman Rinjani sama Mas Devan? Waduh. Ojol, dipesan dari tadi, nggak direspon-respon. Cari ojek yang lagi mangkal aja, biar cepet ke Taman Rinjani. Misi, Pak. Paket buat Pak Baldi. Paket? Iya. Ini kue ya? Iya, betul. Ini tanda tangan dulu. Tanda terimanya. Gimana Mas? Ini? Di bawahnya, ya. Ini Mas. Ya, makasih ya. Sama-sama. Fuad. Papa, hampir aja mama kejedot. Gimana sih nyetirnya? Hati-hati dong. Ngapain Fuad ada di sekitar rumahnya Baldi sama Helsi? Pak? Papa kenapa? Pak, itu kok kayaknya aku pernah lihat ya orang itu. Apa? Apa dari mana? Ini baru mami chat. Pak, siapa ini? Saya teh Fuad, teman lama dia. Jen, itu orang stres. Sial si Fuad, bikin kaget aja. Tahu gitu semalam aku tabrak beneran aja dia, biar nggak nyusahin lagi. Lagian sih, Pak. Namanya orang stres, ya udah cuekin aja. Udah cepetan jalan sekarang. Ya, Ma. Bu, maaf Bu, ada paket kue buat Bapak. Dari siapa? Waduh, kagak tahu dah Bu. Kurirnya kagak bilang itu dari siapa. Tapi itu kayaknya ada kartu ucapannya dah. Saya permisi dulu ya, Bu.
Lebih baik kamu mati, Baldi. Gak ada gunanya kamu hidup di dunia ini. Dari Jenny, Mita, Wildan. Kurang ajar. Kenapa, Ma? Ada apa? Baca. Ajar. Maksudnya apa mereka kirim kayak gini ke kita? Ya ampun, jahat banget apa yang ngedoain Papa Baldi meninggal. Aku tahu. Ini pasti ide Jenny, Ma. Dia pasti membahas dendam sama keluarga kita, Ma. Jenny sama keluarganya bener-bener kurang ajar. Mama nggak terima perbuatan mereka. Kita harus balas mereka. Kayaknya adem ayem aja, nggak ada keributan. Atau jangan-jangan Tante Helsi sama Om Baldi belum baca surat kalengnya? Kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Nanti ada yang denger gimana? Berabe udah, ayo. Udah biar aku aja yang cek siapa yang datang. Hai Tania, Pak Baldi sama Bu Helsi ada? Soalnya kita tadi dari rumah sakit. Katanya sudah pulang ke rumah, makanya kita kesini. Tante, maaf tapi sebaiknya Tante dan Om dan Jenny pergi dari sini aja. Dan saya mau minta tolong untuk jangan pernah datang ke rumah ini lagi. Kalau gak mau urusannya makin panjang. Loh kenapa? Masih berani-beraninya mereka datang ke sini. Berani-beraninya ya kalian datang ke sini. Dasar nggak tahu malu. Nih. Ini apa? Hah? Tapi kita nggak nulis kayak gitu, Ibu. Seperti ada suara ribut-ribut. Itu buktinya, Tante. Kue dan kartu itu, maksudnya apa ya? Kalian sekeluarga nyumpain papa saya dan masih berani datang ke rumah saya. Kita nggak nulis itu. Itu bukan kita, bukan saya.
Miko. Tulisan tadi itu sama sekali nggak benar. Aku, mamaku, papaku sama sekali bukan pelakunya. Diam kamu, Jenny. Kamu nggak usah belain keluarga kamu ya. Kamu dan keluarga kamu sama aja, ya. Aku beruntung ya, kamu nggak jadi bagian keluargaku. Aja kamu. Apa kamu? Apa? Jangan sakitin anak saya, kamu. Apa om? Kamu lepasin tangan kamu dari anak saya. Saya nggak tahu. Lepasin nggak? Lepasin. Hei, hei! Ada apa ini ribut-ribut? Ada apa ini ribut-ribut? Ada apa? Pak Wildan? Ngapain keluarga Anda ribut-ribut di rumah saya? Ada apa? Ada masalah apa? Pak Baldi, kami mohon maaf atas kejadian di rumah ini. Tapi saya nggak terima atas perkataan Miko dan istri Anda. Saya nggak nulis itu. Bukan saya yang nulis itu. Itu toko kuenya. Hah? Nggak nulis? Ini buktinya nih, Pak. Ini buktinya, Pak. Lebih baik kamu mati, Baldi. Nggak ada gunanya kamu hidup di dunia ini. Dari Jenny, Mita, Wildan. Kalian ya, keterlaluan! Pak Baldi, ini fitnah. Ini toko kuenya yang salah. Saya nggak nulis itu. Saya yang beli. Suami saya, Jenny, itu nggak tulis itu. Bukan tulisan saya itu. Toko kuenya yang salah. Oh, jadi sekarang kamu nyalahin toko kuenya? Iya. Kamu jangan sok-sok cari alibi ya. Di sini jelas-jelas tertulis nama suami saya, bukan nama orang lain. Kalian kirim kue berani, datang ke sini berani. Katakan langsung kalian ke berani. Enggak, saya nggak alibi Bu Helsi. Ini benar, ini fakta. Kalau Bu Helsi nggak percaya, ayo kita Stop. Hei, Tanda, kau saja mama saya. Udah, Ma. Silakan keluar dari rumah saya dan jangan bikin keributan di rumah saya. Silakan. Miko, harusnya kamu kasih kami kesempatan untuk menjelaskan. Pak Baldi, maaf Pak. Mita mungkin salah karena dia kurang hati-hati dalam memilih toko kue. Tapi kalian harus percaya bahwa kami nggak ada niat buruk sedikit pun sama kalian. Sudah Pak, cukup. Dan saya minta kalian tinggalkan rumah saya dan masalah ini nggak perlu diperpanjang lagi. Silakan. Baik Pak, tapi saya harap ini tidak mengganggu hubungan baik kita. Dan asal Bapak tahu, kami kemari mau menjenguk Pak Baldi. Dan kami lega melihat keadaan Pak Baldi sudah membaik. Kami permisi. Silakan keluar. Helsi, ingat ya, rahasia kamu ada di sana. Jangan sok kamu. Kurang ajar, Mita. Wah, apa? Miko, Papa kenapa? Miko, Papa duduk, Pak. Duduk dulu, Pak. Ada Jenny. Ngapain dia kesini? Ada apa ya, Devan? Kamu,
Semenjak ada kamu, hidup aku jadi berantakan. Aku berharap kamu mendapatkan balasan yang setimpal Ali atas perbuatan kamu. Jenny, jangan salahin Alia dong. Apa yang terjadi sama kamu itu salah kamu sendiri. Nggak ada hubungannya sama Alia. Udahlah Jen, ngapain kamu ngomong sama laki-laki yang mata hatinya udah ketutup karena cinta sama perempuan kampung ini? Saya nggak akan berhenti sampai di sini ya. Ini kan yang kamu mau. Keluarga saya jadi bermusuhan dengan keluarga Pak Baldi. Dan Jenny jadi dibenci oleh orang tuanya Devan. Iya kan? Om Wildan. Maksud Om Wildan apa ya? Dengar ya Alia. Siapapun yang menyakiti putri kesayangan saya, itu sama saja sudah menyakiti saya. Dan saya pastikan, kamu pasti akan keluar dari rumah ini dalam keadaan terhina dan malu karena kebohongan kamu segera terbongkar. Dan kamu, Devan, saya akan buat kamu berlutut di kaki Jenny untuk memohon maaf. Lihat saja nanti. Ayo, Ma. Ayo, Jen. Ayo. Devan. Kebohongan apa yang Om maksud? Om ingin mencelakai Alia ya? Kalian semua tolong dengarkan saya baik-baik ya. Alia tidak sendirian. Ada saya di sisi dia. Kalau kalian ingin menghancurkan Alia, kalian harus ngadepin saya dulu. Karena saya nggak akan membiarkan siapapun menghancurkan istri saya. Devan, lagi-lagi kamu belain aku. Aku nggak akan takut lagi ngadepin kejamnya dunia ini. Asalkan ada kamu di samping aku. Walaupun hanya selama aku jadi istri kontrak kamu. Alia, lihat aja nanti. Kamu akan hancur karena kebohongan kamu sendiri. Lihat aja nanti. Kita masuk mobil. Papa nggak apa-apa. Papa minum obat dulu ya. Papa kenapa? Hah? Sakit, Pak? Pak! Alia, ambilin air hangat buat Papa ya. Iya, Devan. Sekalian aku ambilin obatnya Papa ya. Iya, ya. Devan, kamu mau apain Papa itu? Ini untuk ngurangin rasa sakit jantung Papa. Wan, kamu jangan macem-macem ya. Kalau Papa kenapa-napa, awas kamu. Udah enakan belum, Pak? Bener-bener nih Devan, emang jago banget dia cari muka di depan Papa. Gua nggak mau tahu. Secepatnya gua akan cari cara untuk nyikirin Devan dan Alia dari rumah ini. Suami saya nggak perlu bantuan kamu.
Betapa banyak banget orang yang benci dan musuhin aku ya Allah. Di mana-mana selalu ada aja orang yang mau ngancurin aku sama Devan. Tapi aku nggak boleh lemah. Kalau aku kelihatan lemah di depan mereka, yang ada mereka semakin seenaknya. Kamu harus kuat, Alia. Kamu tangguh. Awas, biar Mama urus Papa. Mama mau bantu dia. Papa. Miko, bantu Mama bawa Papa ke kamar ya. Iya, Ma. Lo bantuin. Gak usah. Kak, sebenarnya apa sih yang terjadi di sini? Kok tadi aku ngelihat Jenny keluar bajunya udah basah semua? Itu Van, Jenny sama keluarganya sempat ngirim kue. Terus ada kartu ucapan. Apa isinya? Nih, kamu baca aja. Lebih baik kamu mati, Baldi. Gak ada gunanya kamu hidup di dunia ini. Dari Jenny, Mita, Wildan. Jenny dan keluarganya benar-benar keterlaluan. Dengar ya Alia, siapapun yang menyakiti putri kesayangan saya, itu sama saja sudah menyakiti saya. Dan saya pastikan, kamu pasti akan keluar dari rumah ini dalam keadaan terhina dan malu karena kebohongan kamu segera terbongkar. Dan kamu, Devan, saya akan buat kamu berlutut di kaki Jenny untuk memohon maaf. Devan, apa mungkin Om Wildan yang udah ngirim surat kaleng itu? Kenapa kamu mikir begitu? Ya karena aku ngerasa kayaknya Om Wildan tahu kalau aku bukan anak dari pengusaha tekstil di New York. Dia tahu dari mana? Dan tunggu, kalau seandainya Om Wildan tahu soal itu, artinya dia juga tahu bahwa kamu itu anaknya dong. Bisa jadi, tapi... Tapi kenapa dia benci banget sama kamu? Maksudnya, dia tahu kamu anaknya, tapi dia benci sama kamu. Kan aneh. Enggak mungkin. Enggak mungkin Om Wildan yang ngirim surat kaleng itu. Gak tahu Devan, sebenarnya aku gak tahu, aku gak bisa mikir. Aku gak ngerti. Aku pusing banget mikirin masalah ini, ya Allah. Aku ngerasain itu masalahnya seperti bom waktu yang bisa aja kapanpun tuh bisa meledak, Devan. Udah. Kamu tenang. Jangan ngomong seperti itu. Ya, dunia belum berakhir. Kita pasti akan menemukan pelakunya. Dan kita akan sama-sama cari penyelesaian dari masalah ini. Udah. Kamu tenang ya. Kalau kamu panik, aku ikut panik. Kalau kita sama-sama panik, nanti kita nggak bisa mikir jernih. Nggak bisa cari solusi yang baik. Jadi sekarang, kamu tenang ya. Tahu aku pusing. Aku
mau mandi. Oh, oke. Malam ini rasanya Papa bahagia sekali. Akhirnya kita bisa berkumpul bersama untuk makan malam seperti ini. Dengan suasana yang sangat hangat. Dengan begini, Papa rasa Papa akan bisa sembuh dan pulih lebih cepat. Iya, Pak. Papa harap ke depan juga kita akan sering-sering kumpul bersama seperti ini. Karena kita memang satu keluarga. Pak. Maaf sebelumnya, Pak. Aku mau tanya sama Papa. Apa sebaiknya Papa nggak pikir lagi soal keputusan Papa? Keputusan apa? Soal Papa kasih semua proyek aku ke Devan, Pak. Dan saham aku sebanyak 5% Papa kasih ke Alia. Ya, aku takut aja, Pak. Nanti kalau Devan itu megang banyak proyek kita, Devan itu akan kewalahan, Pak. Pasti nggak fokus, pasti keteteran. Ya, aku khawatir, Pak. Nanti akan mengganggu perusahaan kita. Itu aja, Pak. Apalagi kan Alia juga belum punya pengalaman di perusahaan kita, Pak. Kayaknya Papa setuju dengan omongan gue. Bagus deh. Jadinya Devan sama Alia nggak bisa sombong depan gue. Mentang-mentang Papa udah kasih proyek dan kecipratan saham perusahaan yang punya gue. Kamu benar, Miko. Dan Papa rasa kekhawatiran kamu itu sangat wajar. Tapi Papa juga memberikan semua pekerjaan yang sedang kamu kerjaan kepada Devan. Pastinya penuh dengan pertimbangan. Dan Papa yakin sama Devan. Karena Devan mampu dan sudah teruji. Papa gimana sih? Papa tetap mau kasih proyek gua ke Devan dan saham gua ke Alia. Papa tuh nggak ngerti perasaan gue deh. Termasuk saham yang Papa berikan kepada Alia. Pastinya Papa juga penuh pertimbangan. Atas pertimbangan apa, Pak? Papa rasa Alia anak yang cerdas. Dan menurut Papa, Alia nanti akan cepat beradaptasi dan belajar di perusahaan. Dan Papa harap kamu bisa menerima keputusan Papa ini dengan lapang dada. Baik, Pak. Kalau memang itu sudah keputusan Papa. Kurang ajar. Devan sama Alia pasti merasa semakin di atas angin sekarang.
Kamiko pasti marah. Aku tahu dia nggak suka sama keputusannya Papa. Aku tahu apa maksudnya Kamiko. Sayang. Coba kamu buka mulut kamu. Nih, aku suapin kamu ya. Soalnya enak banget, kamu harus cobain. Ayo sayang. Gimana? Enak kan? Ya, yang punya kamu enak. Kalian kompak sekali ya. Dan Papa juga harap rumor tentang latar belakang Alia kedepannya sudah nggak ada lagi. Kalaupun ada, itu kerjaan orang-orang iseng. Kalian nggak usah pikirin. Itu hanya untuk mengganggu keharmonisan kalian berdua. Nantinya akan hilang sendiri kok. Tapi ingat ya, nanti di dalam perusahaan kalian lebih kompak lagi. Papa nggak perlu khawatir soal itu. Insya Allah kita akan menjalankan tugas yang diberikan Papa dengan baik. Apalagi sekarang aku didukung dengan tim yang sangat kuat, Pak. Papa tahu kan, sekretaris aku yang namanya Dara. Devan mau ngapain ngomongin Dara? Tahu? Memangnya kenapa? Aku sangat beruntung memiliki sekretaris seperti dia, Pak. Dia tuh sangat bisa diandalkan untuk membantu aku menjalankan semua tugas aku. Oh iya? Bagus kalau begitu. Kamu pertahankan dia. Pastinya. Pastinya. Kurang ajar, Devan. Apa yang gue pikirin ada benernya. Dara sama Devan emang sama-sama nih. Mereka sepakat buat jatuhin gue. Nyebelin banget sih. Jen? Jenny, kamu kenapa? Mama kaget. Mah, ini semua gara-gara Mama, tahu nggak? Kok gara-gara Mama sih? Ya iya, gara-gara Mama. Mama yang udah bikin namaku tuh makin jelek di keluarga Om Baldi, Mah. Pakai segala salah lagi kirim kartu ucapan. Ih, bukan Mama yang salah. Mama udah bener kok. Nulisnya untuk Pak Baldi. Tulis pesannya benar. Cepat pulih. Loh, kalau yang salah ya bukan Mama dong. Si Mbaknya aja. Mah, gak mungkin, Mah. Pelayan itu ngikut apa kata pelanggan. Gak mungkin dia salah. Ya tapi kan Mama... Udah. Kalian nggak usah berantem. Nggak usah saling nyalain. Semuanya udah terjadi. Mudah-mudahan aja kejadian tadi nggak sampai mempengaruhi bisnis Papa dengan Pak Baldi. Sekarang yang terpenting, kita harus cari bukti kebohongan Alia. Sebagai balasan atas kesalahan kita sama Pak Baldi dan Bu Helsi. Ya siapa tahu Pak Baldi sama Bu Helsi mau berterima kasih sama kita dan mau maafin kita. Tuh, tapi gimana Pak caranya ngebuktiin kebohongan si perempuan kampung itu? Susah banget. Gak semudah itu, Pak, aku rasa. Udah, kalian tenang aja. Papa akan sewa detektif profesional untuk cari latar belakang Alia. Kalian tinggal tahu beres.
Ya, beresin aja semuanya, Bi. Papa itu sebenarnya senang sekali ketika mendengar Miko dan Tania nginap di hotel berduaan. Kalian itu lagi honeymoon lagi ya? Ya, cari suasana baru aja, Pak. Papa setuju. Kalian memang butuh penyegaran seperti itu. Supaya Tania bisa segera memberikan Papa cucu. Apa-apaan nih, Papa? Ngomongin apaan sih nih? Ngasih cucu? Aduh, Papa. Nggak usah mimpi deh. Dan juga Papa berharap Devan sama Alia juga bisa memberikan Papa cucu segera. Kalian tuh kenapa sih? Kok malah kelihatan tegang seperti itu? Kan wajar kan? Kalau Papa berharap segera mempunyai cucu dari kalian semua. Ya, tapi kan nggak harus dipaksa juga, Pak. Ma, nggak ada yang maksa. Tapi mereka itu harus berusaha. Oh iya, Ma. Mama masih punya kan nomor telepon dokter kandungan kita dulu? Papa harap Mama bisa memberikan nomor telepon dokter itu kepada Devan dan Alia, Miko dan Tania. Biar mereka bisa ikutin promil, mah, program hamil. Mau bisa hamil gimana, Tania? Papa nggak tahu aja. Kalau udah setahun ini, gua sama Tania kan bisa ranjang. Gak akan pernah bisa aku hamil. Tidur bareng sama Miko aja susah. Kemarin aja gagal. Miko yang ngomongin mau perbaikin hubungan cuma omongan doang. Nyatanya boro-boro sukses. Yang ada gagal total. Oh ya, kalian masih ingat kan kalau kita itu punya villa komersil yang dikelilingi sama kebun teh yang sangat luas di daerah Bandung? Bukannya villa dan kebun teh itu sudah lama menjadi inceran para pebisnis yang berani menawar dengan harga tinggi, Pak? Iya, betul. Tiap tahun ada saja yang datang kepada Papa menawar dengan harga yang sangat tinggi. Tapi Papa tetap nggak mau jual. Kenapa memangnya, Pak? Iya, menurut Papa, villa itu kan villa warisan dari keluarga Papa. Turun-temurun. Dan sangat banyak kenangan indah di sana. Menurut Papa, Papa harus pertahankan. Tapi Tapi apa, Pak? Jelasin dong. Tapi Papa akan mengalihkan kepemilikan villa itu dengan cara memberikan hadiah kepada Miko dan juga Devan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah siapa di antara Tania dan Alia yang lebih dulu hamil. Dan bisa memberikan Papa cucu.
aja, Pak. Papa nggak mau jual villa itu, bukan karena villa itu warisan keluarga Papa, tapi karena villa itu punya banyak kenangan indah kan buat Papa, iya kan? Kenangan indah apa, Ma? Pak? Jadi dulu, mamanya Devan pernah tinggal di villa itu dan menikah dengan Papa di villa itu juga. Makanya sampai sekarang villa itu jadi villa kesayangan Papa dan Mama yakin Papa nggak akan menjual villa itu. Iya kan, Pak? Oh, jadi begitu. Pantes aja. Ini sih sama aja nyakitin hati Mama. Ma, udah dong, cukup. Jangan pernah singgung masalah itu lagi. Papa di sini murni ingin memberikan hadiah villa itu kepada anak-anak Papa. Dan juga anak-anak mereka nantinya, cucu-cucu Papa. Penerus keluarga Baldi, itu aja kok, nggak lebih. Ya udah, Papa mau istirahat dulu. Miko, Tania, ikut Mama. Sini, tutup pintunya. Sekarang gimana, Devan? Kok kamu malah diem aja? Apa kamu juga nggak stres sama kayak aku? Mikirin permintaannya papa kamu. Kalau dia itu minta cucu sama kita, itu artinya kan aku harus hamil. Tapi nggak mungkin dong, Devan. Udah jelas ya, di kontrak kita itu nggak ada perjanjian kalau aku tes sampai harus hamil. Nggak. Ya, tapi di villa itu ada banyak kenangannya Ibu. Dan aku nggak rela kalau Miko yang dapetin villa itu. Jadi kamu mau dapetin villa itu? Gimana caranya, Devan? Aku harus hamil. Mama curiga, Papa itu punya rencana. Rencana apa, Ma? Ya mau bagi villa ini. Makanya Mama harap kalian berdua mau ikut promil. Aku hamil gitu, Ma? Ya iyalah. Pokoknya kamu harus hamil duluan. Jangan sampai Alia duluan yang hamil. Gimana caranya sih, Ma? Kan Mama tahu sendiri hubungan aku sama Miko kayak gimana. Dan kita di sini semuanya tahu kalau hubungan Alia sama Devan tuh lebih mesra. Ya udah jelas dong Alia yang bakal hamil duluan. Kamu tuh jangan pesimis dulu dong. Kalian kan tinggal perbaiki hubungan kalian supaya kamu bisa hamil. Ya kan? Ya aku sih gimana Mikonya aja. Kok aku sih? Kenapa jadi aku? Ya karena kamu yang nggak bisa diajak kerjasama untuk perbaikin hubungan ini, Miko. Kata siapa? Aku selalu berusaha memperbaiki hubungan kita kok. Udah stop, nggak usah berantem. Sekarang Mama ini punya misi dan Mama nggak mau tahu gimana caranya supaya kamu hamil, Tania. Oh, Ma. Kenapa jadi begini sih, Ma? Kamu tenang. Mama akan kasih Devan dan Alia nomor dokter palsu kenalan Mama supaya bikin Alia nggak bisa hamil. Kenapa harus kayak gitu sih, Ma, caranya? Tania, udah ya. Dengerin kata Mama, nurut sama Mama, oke? Ya tapi kan... Tania, gini. Kalau aku berhasil mendapatkan villa warisan yang berharga Papa itu, aku janji sama kamu.
Aku akan memperbaiki hubungan kita sebagai suami istri. Aku janji sama kamu ya. Enggak. Kamu denger ya baik-baik. Aku nggak mau hamil cuma untuk mendapatkan villa. Aku maunya hamil karena hati kamu, karena kamu yang emang pengen punya keturunan, Miko. Iya, tapi tadi... Bukan karena ambisi. Tadi dengerin dulu dong. Tania. Miko, cepetan. Kamu susul Tania. Cepetan. Iya, Ma. Iya. Tania. Kok bisa sih Devante tidur dengan nyenyak kayak gitu? Gak kepikiran kayak aku. Aku temenin Hese tidur, mikirin omongannya Papa Baldi yang minta cucu. Dia malah enak-enakan tidur. Devan tiba-tiba bangun. Jangan-jangan dia dengar tadi aku ngomong apa. Kamu mau ngapain? Alia, setelah aku mikir-mikir, aku pengen banget dapetin villa dan perkebunan teh yang ditawarin Papa. Karena villa itu bukan cuma turun-menurun, tapi memang sangat berarti buat aku. Ada banyak kenangan ibu di sana. Terus? Maksud kamu? Kamu mau mengiyakan permintaannya Papa buat kita punya anak? Ya, menurut aku sih ya, nggak ada salahnya dicoba. Secara kita kan udah menikah, udah sah, suami istri. Jadi ya nggak ada salahnya dong kalau kita punya anak. Gak bisa atuh Devan. Udah jelas kita tuh cuma nikah kontrak. Aku gak mau. Pokoknya kamu harus inget ya, perjanjian kita dari awal. Tidak ada kontak fisik selayaknya suami istri, beneran, gak mau. Alia, pikiran kamu jangan kaku seperti itu dong. Perjanjian kan bisa diupdate, bisa diperbarui. Sekarang yang penting kita sepakat dulu. Kamu setuju kan? Kamu apaan sih? Jangan kayak gini, aku takut. Ya Alia, gini deh. Aku janji sama kamu, kalau aku berhasil dapetin villa itu, nanti aku akan bagi 2 sama kamu begitu kami cerai. Anggap aja itu sebagai kompensasi dari aku buat kamu. Alia! Hei! Kamu kenapa? Kamu lagi megang-megang apa sih? Hah? Devan masih di sofa. Astagfirullah. Ya ampun. Jangan-jangan barusan aku halusinasi. Kamu kenapa sih? Hah? Kok belum tidur? Aku teh mimpi buruk. Serem. Mimpi buruk? Kamu belakangan ini kok kayaknya sering banget mimpi buruk. Kamu mikirin apa sih sebelum tidur? Hah?
apaan? Jangan kedekat. Kok aneh banget sih? Selamat siang semuanya. Siang. Pengalihan saham yang akan dilakukan hari ini itu sudah mendapat persetujuan dari pemilik perusahaan sekaligus pemegang saham mayoritas yaitu Bapak Baldi. Yang akan mengalihkan 5% sahamnya dari Bapak Miko untuk Ibu Alia. Berani juga Alia tanda tangan itu. Gue bener-bener dipermalukan. Semuanya dirampas dan diambil dari gue. Lihat aja Devan, ya aku akan balas ini semua. Kamu dan istrimu sudah menghancurkan aku.